Benarkah ini tanda akhir zaman? Rahasia Nil dan Efrat yang jarang dibahas, dua sungai yang disebut ribuan tahun sebelum peradaban berdiri dan tetap menjadi pusat perhatian hingga hari ini. Mengapa hanya Nil dan Efrat yang diabadikan dalam sejarah wahyu? Mengapa bukan sungai besar lainnya di dunia? Sejak bumi dibentangkan, keduanya sudah lebih dulu hadir sebagai tanda. Nil menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran panjang, sementara Efrat kelak menjadi isyarat ujian terakhir manusia. Sebagaimana telah disampaikan dalam nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di balik alirannya yang tenang, tersimpan kisah yang lebih tua daripada kerajaan, lebih dalam daripada catatan sejarah, dan lebih dekat kepada takdir umat manusia. Kisah ini bukan hanya tentang geografi, tetapi tentang bagaimana Allah menata perjalanan zaman, dari awal hingga menjelang akhir. Selamat datang di kisah yang jarang disingkap, dan sengaja Allah jaga hingga waktunya tiba. Inilah warisan sejarah. Di saat langit masih perawan, dan bumi baru saja terbentang seperti permadani dari arde yang lembut, dua aliran air telah ditetapkan. Mereka bukan sekadar sungai, mereka adalah saksi takdir. Dua jalur kehidupan yang ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum sejarah dimulai. Dialah Nil, mengalir di barat tanah para Fir'aun, dan Efrat berkelok di timur, di jantung negeri para nabi dan raja-raja kuno. Konon, ketika bumi pertama kali diciptakan, para malaikat bertanya-tanya, "Ya Rabb, di manakah engkau akan letakkan rahasia kehidupan?" Dan Allah menurunkan dua sumber air besar yang mengalir bagaikan nadi ke dalam tubuh bumi. Dari keduanya, tanah menjadi subur, manusia kelak bermukim, dan sejarah pun tertulis. Tak ada kebetulan. Sebab dalam kadar, bahkan aliran air pun memiliki tugasnya sendiri. Para ahli tafsir dahulu mengatakan, setiap sungai besar yang disebut dalam Nasy Ilahi pasti menyimpan rahasia besar. Airnya bukan hanya memberi minum, tapi juga menjadi saksi pergantian zaman. Nil dan Efrat tidak pernah kering tanpa alasan. Mereka menjadi pembatas antara yang fana dan yang abadi, antara peradaban dan kehancuran, antara dunia dan peringatan dari langit. Bayangkan, sebelum manusia pertama menjejakkan kaki, arus Nil sudah membelah tanah hitam Mesir, dan Efrat telah mengukir lembah di Mesopotamia, wilayah yang kelak dikenal sebagai Cradle of Civilization, tempat peradaban lahir. Takdir dua sungai ini seolah berkata, disinilah kisah manusia akan dimulai, dan disinilah pula ia akan diuji. Sebagian ulama kuno bahkan menulis dalam catatan tafsir mereka bahwa kedua sungai ini memiliki asal yang suci, bukan dari bumi semata, tapi dari mata air surga yang mengalir ke dunia. Meski pandangan ini diperdebatkan, maknanya tetap dalam. Manusia hidup dari sesuatu yang pernah disentuh oleh rahmat ilahi. Itulah mengapa setiap bangsa yang berkuasa di sepanjang alirannya selalu menganggap tanah itu suci, bukan sekadar strategis, tapi juga spiritual. Disinilah misteri awal terbentuk. Dua sungai, dua kutub kekuatan dunia. Satu melahirkan Mesir yang megah, satu melahirkan Babilonia dan negeri para nabi. Dari dua sungai inilah dunia mengenal tulisan, pertanian, kerajaan, hingga keangkuhan manusia pertama yang menantang langit. Tak seorang pun menyadari bahwa dari dua arus itu pula, tanda-tanda akhir kelak akan muncul. Namun sebelum nubuat itu disebut, ada perjalanan panjang yang harus dilewati manusia, dari keturunan Adam, hingga bangsa-bangsa yang menegakkan peradaban di tepi sungai itu. Air yang sama yang memberi kehidupan, juga akan menjadi saksi ujian terbesar mereka. Dan kini, ribuan tahun setelahnya, sungai-sungai itu masih mengalir tenang, seolah menyimpan rahasia yang belum saatnya diungkap. Para ahli bumi memandangnya sebagai keajaiban geologis, sementara para pencari makna melihatnya sebagai ayat, tanda, bukan sekadar fenomena alam, refleksi,
setiap zaman memiliki tandanya. Sebelum manusia belajar membaca bintang, bumi sudah lebih dulu berbicara lewat aliran air. Nil dan Efrat bukan hanya sungai. Mereka adalah ayat yang bergerak, pengingat bahwa kehidupan berasal dari sesuatu yang suci, dan kelak akan kembali pada sumbernya. Mungkin rahasia akhir zaman itu bukan tentang kehancuran, tapi tentang bagaimana manusia memahami pesan yang mengalir di hadapannya setiap hari. Air, kehidupan, dan takdir yang tak bisa dibendung. Saat Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, para ulama sepakat bahwa beliau tidak langsung membangun kerajaan atau kota. Beliau terlebih dahulu membangun kebijaksanaan bertahan hidup, mengenal bumi, biji-bijian, dan musim. Namun yang menarik, sejak generasi paling awal, manusia tidak tersebar acak. Ada arah yang dituntun. Sebagian atsar kuno menggambarkan bahwa keturunan Adam pelan-pelan bergerak ke wilayah yang subur, dan aliran air selalu menjadi penanda tempat tinggal yang Allah mudahkan bagi mereka. Disinilah jejak awal dua sungai mulai berperan, bukan sebagai saksi sejarah, tetapi sebagai magnet takdir manusia. Ketika keturunan Adam bertambah, kabilah-kabilah awal perlahan mencari tanah yang paling mampu menopang kehidupan. Mereka tidak memilih pegunungan, gurun, atau tepian laut. Mereka bergerak menuju tempat di mana air mengalir sepanjang tahun. Lembah-lembah yang kelak dikenal sebagai Mesir, Nil, dan Mesopotamia, Kind Efrat. Generasi setelah Adam, terutama di masa Nabi Idris alaihissalam, mulai mengenal keteraturan hidup. Dalam beberapa riwayat, Idris adalah orang pertama yang mengajarkan tulisan, penjahitan, serta tata kehidupan sosial. Ia tidak hanya mengajarkan bagaimana hidup, tetapi bagaimana membangun peradaban. Dan menariknya, tradisi ini tumbuh di wilayah yang kelak menjadi jantung dua sungai besar itu. Para sejarawan Islam menafsirkan bahwa tempat tinggal para nabi awal itu tidak jauh dari kawasan subur antara Mesir dan Syam, yang garis sejarahnya bersinggungan dengan lembah Nil di barat dan Efrat di timur. Mengapa dua sungai itu menjadi pusat pertama? Karena peradaban tidak bisa hidup tanpa kesinambungan air. Laut menyediakan air asin, pegunungan memberi air musiman. Tapi sungai besar adalah kehidupan yang terjaga, air yang mengelola manusia, bukan sekadar memberi. Itulah rahasia mengapa Allah meletakkan pohon kehidupan peradaban di sana, bukan di tempat lain. Seiring waktu, keturunan Idris berkembang dan berpindah, tetapi arah penyebaran mereka tetap mengelilingi kawasan subur itu. Dari sinilah manusia belajar bercocok tanam, membuat kanal sederhana, hingga nantinya membentuk pemukiman tetap, cikal bakal kota dan kerajaan. Kita belum sampai pada Firaun, belum sampai pada Babilonia, namun fondasinya sudah disusun. Air sebagai pusat peradaban, dan dua sungai ini sebagai pilihan utama takdir. Di sisi lain, para ulama tafsir menggambarkan bahwa tidak ada sungai yang berperan sekuat Nil dan Efrat dalam rentang sejarah spiritual manusia. Setiap nabi besar yang kelak diutus di tanah itu, baik sebelum maupun sesudah masa Ibrahim, akan bersinggungan dengan wilayah yang diberkahi air abadi ini. Bahkan sebelum lahir kerajaan, sebelum lahir hukum, sebelum lahir kota, dua sungai ini sudah menuntun arah manusia. Di sini kita melihat sebuah pola. Allah tidak hanya menurunkan manusia ke bumi, tetapi juga menata panggung sejarahnya. Manusia berpindah mengikuti kehidupan, dan kehidupan mengalir mengikuti sungai. Maka sungai menjadi bukan sekadar elemen geografi, tetapi bagian dari kadar. Refleksi, jika di modul 1 kita melihat rahasia sebelum manusia, maka di modul 2 kita mulai melihat bagaimana manusia justru ditarik menuju rahasia itu, tanpa mereka sadari. Tidak ada yang memaksa, tetapi takdir mengarahkan. Peradaban bukan dimulai karena manusia merasa hebat, ia dimulai karena Allah menyediakan tempat yang menghidupi. Dan dari tempat itulah kelak lahir nabi-nabi, kerajaan-kerajaan,
dan akhirnya tanda-tanda besar yang disebutkan Rasulullah SAW. Perjalanan itu baru dimulai, dan sungai itu belum selesai berbicara. Ketika jumlah keturunan Adam semakin banyak, manusia mulai menetap lebih lama di sekitar aliran air yang paling subur. Dari sinilah kehidupan mulai membentuk pola. Ada tempat tinggal, ada pembagian tugas, ada sistem. Apa yang tadinya hanya kumpulan keluarga, berkembang menjadi komunitas, lalu berubah menjadi permukiman tetap. Sejarawan modern menyebutnya peradaban awal. Tetapi dalam pandangan ulama terdahulu, ini bukan sekadar perkembangan sosial. Ini adalah isyarah dari Allah, bahwa bumi sedang disiapkan untuk kisah besar. Di masa Nabi Idris alaihissalam, benih pengetahuan tumbuh sedikit demi sedikit. Dialah yang pertama mengajarkan ilmu baca tulis, alat tenun, serta pengelolaan sumber daya. Semua ini kemudian berkembang di wilayah yang berdekatan dengan sungai besar, sebab di sanalah hidup dapat bertahan sepanjang musim. Meski sejarah kuno tidak mendokumentasikan secara rinci lokasi komunitas Idris, namun tanda-tanda kuat menunjukkan bahwa garis peradaban yang lahir setelahnya, baik di Mesir maupun Mesopotamia, merupakan kelanjutan dari pengetahuan itu. Di tepi Nil, air yang tak pernah kering menjadi jantung kehidupan. Sungai itu bukan hanya sumber minum, tetapi juga rute perjalanan, jalur perdagangan, dan landasan pertanian. Dari sanalah muncul gagasan pertama bahwa manusia bisa menguasai tanah bukan hanya dengan tenaga, tetapi dengan penataan air. Sementara di sisi lain, di kawasan Efrat, sungai itu menjadi pelataran pertama munculnya kota-kota awal, tempat manusia mulai membangun struktur kepemimpinan dan pembagian wewenang. Namun penting diingat, sebelum ambisi muncul, peradaban ini dimulai dari rasa syukur. Manusia awal menyadari bahwa mereka hidup bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena Allah menyediakan tanah yang diberkahi. Karena itu, kehidupan spiritual selalu berdampingan dengan pengelolaan dunia. Air tidak hanya menyuburkan tanah, ia juga menyuburkan kesadaran bahwa ada nikmah, karunia yang harus dijaga. Seiring berjalannya waktu, komunitas bertambah besar. Dari komunitas lahirlah peraturan. Dari peraturan lahir kepemimpinan. Dan dari kepemimpinan lahirlah kewenangan. Disinilah sungai mulai berperan sebagai kekuatan politik. Siapa yang mengelola air, dialah yang mengatur kehidupan. Ini bukan perebutan kekuasaan, setidaknya pada awalnya, melainkan struktur ilahi yang menata umat manusia menuju tahap sejarah berikutnya. Dari titik ini, peradaban di dua sungai itu mulai memiliki peran berbeda. Nil melahirkan struktur kehidupan agraris yang stabil dan panjang umur. Efrat melahirkan kota-kota pusat hukum, pemerintahan, dan pengetahuan awal. Keduanya berkembang bukan karena kebetulan geografis, tetapi karena bumi sedang diarahkan menuju penggenapan kisah. Kelak, tanah-tanah itu akan menjadi tempat lahirnya para nabi besar, ujian-ujian besar, dan tanda-tanda besar. Nil dan Efrat menjadi seperti dua panggung utama masa depan umat manusia, dua arah, dua poros, dua saksi. Refleksi, disinilah kita mulai melihat perubahan besar. Dulu manusia hanya mengikuti sungai, kini mereka mulai membentuk takdirnya di sekitar sungai itu. Tetapi jauh sebelum menjadi ambisi, sungai-sungai ini adalah amanah. Sebuah tempat yang ditata oleh Allah agar manusia mengenal kehidupan sebelum mengenal kekuasaan. Dan dari aliran air inilah nanti akan lahir kerajaan-kerajaan besar. Beberapa menjadi tegak karena kebenaran, dan beberapa hancur karena melupakan siapa pemilik kehidupan. Pada mulanya, sungai adalah rahmat. Ia menghidupi tanah, membangun keturunan, dan menjaga manusia dari kesulitan musim. Namun seiring menguatnya peradaban, sungai perlahan berubah makna. Ia bukan lagi sekadar sumber kehidupan, ia menjadi sumber pengaruh, bahkan lambang kekuasaan. Siapa yang menguasai air, dialah yang menguasai arah hidup orang banyak.
Dari sini kerajaan lahir, dan bersama mereka, babak baru sejarah terbuka. Di tepi Sungai Nil, masyarakat yang tadinya hanya bercocok tanam mulai membangun struktur sosial yang lebih kompleks. Ada pengelola irigasi, pengatur hasil panen, hingga penanggung jawab wilayah. Tugas-tugas ini kemudian berkembang menjadi kepemimpinan formal. Lalu lahirlah penguasa. Mula-mula sebagai penjaga amanah, namun perlahan berubah menjadi pemilik wewenang absolut. Nil yang dulu menjadi tanda rahmah, kini mulai menjadi tanda wibawa. Di lembah Efrat, perubahan serupa terjadi, tetapi arahnya lebih intelektual. Dari kota-kota awal, berkembang pusat hukum dan administrasi. Akal dan ilmu berkembang cepat, melahirkan bangunan konsep kekuasaan yang lebih terorganisir. Di kawasan ini manusia mulai merasakan bahwa dirinya mampu menata bumi. Dari kebanggaan yang sehat, sebagian kemudian berubah menjadi keyakinan bahwa kekuasaan lahir dari mereka sendiri, bukan dari Allah. Inilah titik awal pergeseran ruh peradaban. Ketika nikmat menjadi prestasi, lalu prestasi menjadi kebanggaan, dan kebanggaan perlahan berubah menjadi ambisi. Apa yang dulu dimulai sebagai rasa syukur, mulai bergeser menjadi perebutan kendali. Ketika pengelolaan air mulai dilihat sebagai hak, bukan lagi amanah, maka terjadilah perubahan yang tak lagi halus. Sungai tidak lagi menjadi pengingat, tetapi menjadi senjata tak terlihat dalam struktur kekuasaan. Namun perubahan ini tidak terjadi tiba-tiba. Ia datang pelan-pelan, sebagaimana air yang mengikis batu secara perlahan. Para sejarawan Islam menyebut momen ini sebagai awal tumbuhnya kerajaan duniawi, ketika manusia tidak lagi hanya mempertahankan hidup, tetapi mulai mempertahankan pengaruh. Orang-orang yang tadinya menjaga mulai merasa berhak. Orang-orang yang tadinya diberkahi mulai merasa memiliki. Dan disinilah letak ujian yang pertama, bukan perang, bukan bencana, tetapi perubahan makna di hati manusia. Karena kesombongan tidak dimulai dari tindakan besar, melainkan dari keyakinan kecil bahwa sesuatu adalah milikku, bukan titipan dari Rabbku. Fenomena ini terjadi di kedua sisi. Nil membentuk simbol kewibawaan dan kejayaan panjang umur. Efrat membentuk simbol kekuasaan hukum dan dominasi wilayah. Dua sungai ini tidak hanya membangun kerajaan, tetapi juga membentuk cara berpikir manusia terhadap dunia. Mereka mulai memandang tanah bukan lagi sebagai amanah, tetapi sebagai hak memperluas pengaruh. Dan dari titik inilah, sejarah bergerak menuju babak berikutnya. Babak di mana peradaban tidak hanya diuji oleh kesulitan, tetapi juga oleh kelimpahan. Karena tidak semua ujian datang dalam bentuk kesempitan. Sebagian datang dalam bentuk keberhasilan yang terlalu besar. Refleksi, jika di awal sungai adalah sumber kehidupan, kini ia menjadi sumber legitimasi. Dari rahmat menjadi simbol kekuasaan, dari amanah menjadi arena pembuktian diri. Tak semua kerajaan runtuh karena lemah. Sebagian justru runtuh karena merasa terlalu kuat. Dan dari perubahan inilah, dari keberkahan menjadi ambisi, sejarah akhirnya bergerak menuju nubuat besar. Sebab setiap puncak kejayaan pasti membawa serta sebuah pertanyaan. Untuk siapa sesungguhnya kekuasaan itu dijalankan? Sejak awal, dua sungai ini bergerak sebagai saksi peradaban. Namun dari keduanya, Efrat memiliki rahasia yang paling banyak disebut dalam nubuat besar tentang akhir zaman. Rasulullah bersabda, dan ini diriwayatkan dalam banyak kitab hadits syahih, bahwa kelak, sebelum datangnya kiamat, sungai Efrat akan menyingkapkan harta terpendam yang selama ribuan tahun tersembunyi di bawahnya. Bukan petunjuk kiasan, bukan hanya simbol, tetapi nubuat langsung, eksplisit, dan jelas. Beliau bersabda, hampir-hampir sungai Efrat menyingkapkan sebuah gunung emas. Maka ketika manusia mendengarnya, mereka pun bergegas memperebutkannya. Maka terbunuhlah dari setiap 100 orang, 99. HR Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang menemukannya jangan mengambilnya. Ini bukan sekadar kabar tentang kekayaan material,
Ini adalah gambaran psikologi akhir zaman, ketika harta menjadi lebih menggoda daripada keselamatan diri, dan ketika manusia berlomba bukan karena kebutuhan, tetapi karena keserakahan. Perhatikan, nubuat ini disebut khusus Efrat, bukan Nil. Kenapa? Karena Nil melahirkan struktur peradaban, sedangkan Efrat menyimpan ujian terakhir dari sifat manusia. Nil sebagai awal, Efrat sebagai ujung, dua sungai, dua babak takdir. Dan kini, setelah ribuan tahun, tanda-tanda itu mulai terasa. Aliran sungai Efrat menyusut dari tahun ke tahun. Daerah hulu mulai mengalami kekeringan, dan banyak wilayah yang dulu tertutup air, kini mulai memperlihatkan lapisan tanah yang lama tersembunyi. Dunia mungkin menyebutnya geologi, perubahan iklim, atau geopolitik air. Tetapi bagi orang beriman, ini adalah panggung nubuat yang pelan-pelan sedang dibuka. Namun yang lebih menakutkan bukan gunung emasnya, melainkan manusia yang akan datang setelahnya. Rasulullah menggambarkan bukan bencana alam, bukan malaikat yang turun, tetapi manusia sendiri yang akan saling menjatuhkan demi harta itu. Artinya, sebelum kiamat, fitnah terbesar bukan kekurangan, tetapi kelimpahan. Bukan kelaparan, tapi kerakusan. Bukan ujian kemiskinan, tapi ujian keinginan. Di titik ini, sejarah terasa berputar. Kerajaan-kerajaan yang dibangun dari sungai, kelak akan diuji oleh sungai itu sendiri. Bukan melalui politik, tetapi melalui hati manusia. Efrat yang dulu melahirkan kota-kota besar, kelak akan menjadi cermin terakhir. Adakah manusia masih menyembah Allah atau sudah menyembah harta? Hadits ini bukan sekadar kabar masa depan. Ia adalah penegasan bahwa akhir zaman tidak datang tiba-tiba. Ia mendekat melalui perubahan yang bisa dilihat mata, tapi sering diabaikan hati. Saat peradaban bergerak dari amanah menjadi ambisi, maka sungai itu tidak lagi sekadar sumber kehidupan, tetapi menjadi ujian keyakinan. Refleksi, sungai yang dulu memberi kehidupan, di akhir zaman akan menyingkap apa yang selama ini tersembunyi. Bukan hanya emas, tetapi sifat asli manusia. Keserakahan akan menjadi cermin. Dan siapa yang jatuh padanya, jatuh bukan karena bencana, tetapi karena dirinya sendiri. Nubuat ini menandai bahwa kita mulai memasuki bab terakhir perjalanan sejarah. Ketika bumi tidak lagi sekadar tempat tinggal, tetapi panggung pengujian terakhir jiwa. Sejak awal, dua sungai ini tidak hanya menjadi batas wilayah, tetapi batas kesadaran manusia. Nil mengajari kita tentang kehidupan, tentang bagaimana rahmat Allah turun sebagai kemudahan yang terus mengalir, bahkan ketika manusia belum memiliki ilmu. Sementara Efrat mengajari kita tentang ujian, bahwa pada akhirnya manusia tidak diuji oleh kesempitan, tetapi oleh kelimpahan. Dua aliran air, dua fase perjalanan jiwa. Jika kita melihat perjalanan sejarah tadi, tampak jelas bahwa sebelum peradaban tumbuh, Allah telah menyiapkan panggungnya. Sungai-sungai itu tidak hanya menyuburkan tanah, tetapi juga membentuk arah peradaban, seolah berkata bahwa manusia tidak datang ke bumi dengan kebetulan, melainkan sebagai bagian dari skenario yang sangat panjang. Dari langit menuju tanah, dari kehidupan menuju ujian, dari amanah menuju pertanggungjawaban. Dan kini, setelah ribuan tahun berlalu, nubuat itu tidak lagi terasa jauh. Efrat mulai surut, tanah-tanah yang lama tertutup air mulai terlihat kembali. Mesir dan wilayah bekas Babilonia kembali menjadi pusat perhatian dunia. Seakan sejarah sedang mengulang dirinya. Bukan sebagai kenangan, tetapi sebagai peringatan. Namun pertanyaan terbesar bukanlah kapan, tetapi dalam keadaan seperti apa hati manusia saat itu tiba, karena sungai itu tidak menyingkap emas untuk memuliakan manusia. Ia menyingkap emas untuk memperlihatkan siapa yang masih memiliki iman ketika dunia menggoda sebesar itu. Nil adalah simbol kehidupan. Efrat adalah simbol pilihan. Dan dalam pilihan, itulah sebuah zaman dinilai. Hari ini kita belum melihat gunung emas itu,
Tetapi kita sudah melihat bagaimana manusia berlomba pada hal yang sama. Kekayaan, pengaruh, pujian terlihat hebat di mata manusia. Maka sebenarnya nubuat itu sudah dimulai bukan ketika emas muncul, tetapi ketika hati mulai tergoda sebelum emasnya ada. Artinya, fitnah Efrat bukan tentang logamnya, tetapi tentang jiwa yang mudah haus terhadap dunia. Allah menunjukkan rahmat lebih dulu melalui Nil, baru kemudian ujian melalui Efrat. Sebab ujian terakhir hanya dapat dilewati oleh mereka yang telah belajar dari nikmat. Sama seperti perjalanan manusia, kita mengenal karunia lebih dulu, baru diuji. Apakah kita menjaga kesadaran setelahnya? Lalu apa hikmahnya bagi umat hari ini? Bahwa akhir zaman bukan hanya soal tanda-tanda besar di luar diri kita, tetapi tanda-tanda kecil di dalam diri kita. Ketika harta lebih cepat dicari daripada ridha, ketika dunia terasa lebih besar daripada akhirat, ketika gengsi lebih kuat daripada takwa, maka tanda akhir zaman yang paling dekat bukan pada sungai di Irak, tetapi pada hati yang mulai kering dari kesadaran. Karena sebelum Efrat mengering, hati manusia sudah lebih dulu mengering dari rasa cukup, dari rasa takut kepada Allah, dari rasa syukur atas nikmat. Penutup dari surga ke bumi, dari air ke sejarah, dari amanah ke ujian. Perjalanan ini mengajarkan bahwa setiap nikmat menyimpan pesan, dan setiap pesan membawa pilihan. Nil mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah anugerah. Efrat mengingatkan kita bahwa akhir dari setiap anugerah adalah ujian. Dan barangkali sebelum emas itu muncul, Allah sedang menanyakan sesuatu yang lebih halus kepada kita. Ketika kelimpahan datang, siapa yang masih memilih Allah? Karena pada hari itu, bukan emas yang menentukan nasib manusia, tetapi hati yang memburunya. Pada akhirnya, kisah ini bukan sekadar tentang dua sungai yang mengalir sepanjang zaman. Ia adalah cermin bagi perjalanan manusia, dari kelahiran hingga ujian terakhirnya. Nil menunjukkan bagaimana rahmat Allah turun sebagai kehidupan, sementara Efrat menunjukkan bahwa ujian terbesar bukan kekurangan, tetapi kelimpahan. Sejarah tidak berputar tanpa makna. Ia berjalan seperti gelombang yang membawa pesan bahwa tempat yang dulu menjadi asal kehidupan, kelak akan menjadi penyingkap hakikat hati manusia. Ketika Efrat mengering, yang terbuka bukan hanya harta, tetapi tabiat terdalam manusia. Apakah ia mencari dunia atau memilih Allah? Sebab tanda akhir zaman bukan dimulai ketika emas itu tampak, tetapi ketika manusia rela meninggalkan nilai demi mengejar kilauannya. Karena pada akhirnya sungai hanyalah panggung. Yang diuji bukanlah airnya, tetapi jiwa yang berdiri di tepinya. Dan mungkin sebelum dunia melihat gunung emas, Allah ingin kita melihat sesuatu yang lain terlebih dahulu. Apakah hati ini masih berpegang pada cahaya, atau telah mengikuti arus yang menenggelamkan?